warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Asma Ria Putri SE. Saya mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 2015-0264-8494. Pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi alat pembayaran tunai guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 gelombang 2 tahun 2022. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pelajaran lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu periksa dulu ya ruangannya, apakah sudah bersih atau belum. Sudah oke ya. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, terlebih dahulu kita akan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua. Siap. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibu ambil absen dulu ya. Adika ada, Aldam ada, Aliana, Celia hadir, Gea, oke, Ismail ada, Putri ada, Wiza hadir. Tapi kebetulan terakhir ya. Berarti hari ini kita hadir semuanya. Kan? Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita pada hari ini, yang mana materi kita dapat Anda semua lihat ke depan, coba perhatikan depan. Materi kita hari ini adalah alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai ini adalah konsep di dalam
Ibu tampilkan tadi. Apa yang bisa kita ambil dari video motivasi tadi? Siapa yang bisa? Gunakanlah waktu masa SMA ini dengan sebaik mungkin. Asahlah bakat kita yang ada. Jangan gunakan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Dan kompetensi awal untuk kita semuanya, coba perhatikan ke depan. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak akan luput untuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu kebutuhan menurut tingkat intensitas atau menurut tingkat kepentingan kita. Kan ada itu kebutuhan pokok, apa namanya? Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kemudian ataupun kepentingan yang berdasarkan sifat yang terdiri dari dua. Siapa yang masih ingat? Ada kebutuhan jasmani dan rohani. Apa kebutuhan jasmani kita dan apa kebutuhan rohani kita? Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia butuh yang namanya apa? Yang namanya uang. Yang digunakan sebagai alat pembayaran tunai untuk melakukan transaksi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, untuk profil belajar Pancasila di sini, kita diharapkan atau peserta didik nanti dapat yang pertama itu berkarakter beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada bawa HP semuanya? Seperti yang aku minta minggu sebelumnya. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu peserta didik mampu untuk mengidentifikasi sejarah uang dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian uang dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu untuk menganalisis fungsi uang dengan benar. Yang terakhir, peserta didik mampu untuk menganalisis syarat uang dengan baik. Kalau kita berbicara mengenai uang, apa sih yang teringat oleh Anda semuanya? Apa halnya? Yang keras. Belanja. Terus apa lagi? Siapa lagi? Belanja apa? Belanja online. Kenapa sih semua orang itu butuh uang? Apa alasannya? Apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa lagi? Kenapa kita butuh uang? Apa? Untuk hidup. Yang lain, apa lagi? Untuk belanja online tadi. Terus apa lagi? Di sini Ibu akan menampilkan video permasalahan. Nah, yang mana video ini kan ada satu masalah nanti. Jadi anak-anak semuanya nanti diminta untuk menganalisis masalah di situ. Mari kita sama-sama menyaksikan video tersebut ya. Video. Perhatikan baik-baik semuanya ya video.
lihat video tadi? Ada. Sekarang dari video tersebut Anda semuanya bisa menganalisa apa permasalahan yang terjadi pada video tersebut. Ya. Dari situ nanti Anda semuanya yang pertama melakukan identifikasi masalah. Yang pertama lakukan identifikasi masalah. Yang kedua, dari video tadi informasi apa saja yang Anda peroleh. Kemudian apa saja yang Anda pahami. Itu Ibu sebelum kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok, perhatikan semuanya. Yang kelompok Ibu yang membagi atau Anda semuanya? Nah, Ibu yang membagi, oke, perhatikan. Baiklah, Ibu akan menggunakan pembagian kelompok menggunakan aplikasi Pinterwell. Oke, perhatikan kelompok berapa. Kelompoknya masing-masing? Udah? Udah? Nah, sekarang pindah duduk ke kelompoknya masing-masing. Yuk, ayo. Kelompok 2, 3 mana? 3, oke. 3. Ini 4. Nah, ini 5. Dan Ibu sudah membagi RKPD ke masing-masing kelompok kan? Nah, yang pertama perhatikan. Peserta didik membuat hasil pengamatannya secara berkelompok. Yang kedua, guru menjelaskan tentang tugas yang akan dikerjakan. Sudah Bu jelaskan tadi kan? Kemudian tolong kerjakan tugas ini per kelompok. Ada yang belum dipahami di sini apa yang dijelaskan tadi? Pokoknya setelah tugas selesai atau lembar kerjaan selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan. Nah, akan mempresentasikan ke depan ke kita sepakati dulu berapa menit. Ibu kasih waktu berapa menit? 25 menit. Oke, nah dimulai dari sekarang. Nah, silakan kerjakan. Dan tempat lain yang kurang paham di sini. Udah jelas? Ya, kerjanya. Ini masih ada yang kurang jelas. Udah, kerja ya. Nah, nomor berapa lagi? Iya. Iya. Oke. Nomor berapa lagi? Ah, sudah. Enggak. Yang ini udah, yang di situ. Ini. Ada teman boleh
Udah. Kelompok 1 udah? 2, 3, 4. Nah, oke. Dah, kalau udah selesai semuanya, perhatikan ke depan ya. Kita nanti tugas kita lagi menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Udah selesai tadi kan? Udah selesai kelompoknya. Nah, untuk itu di sini Ibu mengharapkan kita akan tampil berkelompok untuk mempresentasikan hasil tugas kita masing-masing. Yang mana di sini sekarang siapa yang tampil yang pertama? Kita mulai saja dari kelompok 1. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menghasilkan hasil diskusi kami yang mengatakan saya sebagai moderator, Naima sebagai penyaji, dan Gia Darmatan sebagai penyangga. Baiklah, materinya akan dibacakan oleh Naima. Dari video di atas, informasi yang kami dapatkan adanya orang yang melakukan pembelian minyak menggunakan kartu ATM. Permasalahan dari video tersebut adalah tidak seluruh tempat bisa menerima kartu ATM sebagai alat pembayaran. Itulah semua materi dari kami dan kami sekarang membuka tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? udah. Apakah ada yang bertanya? Kalau ada bertanya boleh, tambahan juga boleh, biar nanti kelompok lainnya bisa menyimpulkan hasil dari diskusinya. Dari kelompok 2 sedikit menambah untuk bagian cara menyelesaikan permasalahan ATM lebih baik digunakan jika kita ingin membeli barang secara online untuk mentransfer uang. Hanya itu tambahan dari kami dari kelompok 2 sedikit menambah untuk bagian cara menyelesaikan permasalahan di atas. ATM lebih baik digunakan jika kita ingin membeli barang secara online. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kami. Kalau ada salah dan salah, kami minta maaf. Dan sesuai dengan Alhamdulillah, kita berikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suto, iko kabali lo. Itu seorang bapak yang membeli minyak di pom bensin menggunakan kartu debit. Permasalahan di atas adalah tidak semua yang bisa dibeli dengan menggunakan kartu debit. Hal-hal yang bisa kita pahami adalah sekarang sudah ada minyak yang bisa dibeli dengan menggunakan kartu debit. Permasalahan di atas adalah tidak semua yang bisa dibeli dengan menggunakan kartu debit. Hal-hal yang bisa kita pahami adalah sekarang sudah ada minyak yang bisa dibeli. Menurut kelompok kami adalah di dalam pembelian barang lebih baik menggunakan uang tunai daripada ATM. Selain menggunakannya mudah, cepat, diterima oleh masyarakat. ATM lebih baik digunakan apabila tidak membutuhkan untuk mengirim uang. Baiklah, kami buka sesi pertanyaan.
Semangat belajar di waktu SMA, asah kemampuan dari sekarang. Nah, semua kita semua. Pakai HP. HP ku. Nah, sah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muhammadiyah Apa yang donya pi apa lah di kecil muga dari video itu wewe potong pitong pos ini tidak seluruh pembelian bisa di pos ini kan masalah nanti hal yang dapat dipahami di sini yaitu dengan menggunakan alat pembayaran untuk membeli barang masih ada kelebihannya yaitu kami dapat melakukan pembelian dan pembayaran secara transfer menggunakan ATM tersebut. Dua, akan dari perampok. Kekurangannya yaitu satu, tidak saja Kau dah sedati, kau nak untuk angkilingnya ya dia matiin deh, no jangan wen tuh ngambuang beko. konservatif uang tunai dan uang tunai secara bijak. Konsep alat pembayaran tunai adalah alat yang digunakan untuk membeli secara tunai yaitu menggunakan uang tunai atau cash. Secara uang itu, uang pertama kali dicukupan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang terbuat dari fiber emas dan perak yang berbentuk seperti kata molong. Fungsi alat pembayaran tunai adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai. Syarat benda yang dapat digunakan sebagai uang yaitu benda-benda yang dapat diterima oleh umum, benda-benda yang memiliki nilai tinggi, dan benda-benda yang merupakan kebutuhan Nah sampai 60 menit. kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga 6 tambah 57 Masuk ke waktu kona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Eva akan melakukan hasil riset kami yang akan dibacakan oleh Ibu Diana. Baiklah, dari video yang kami tonton tadi, informasi yang dapat diperoleh yaitu adanya seorang bapak yang membeli minyak menggunakan ATM atau kartu debit. Menurut kelompok kami, permasalahan yang dapat diambil yaitu bapak itu belanja menggunakan kartu ATM dan menurutnya agak susah dan menggunakan waktu yang agak lama. Menurut kelompok dan dari apa yang dilihat dari video tadi, hal-hal yang bisa dipahami yaitu menggunakan kartu ATM dalam pembayaran agak susah, menggunakan waktu yang agak lama. Perhatikan ya, perhatikan. Anda bisa menggunakan kartu ATM. Penggunaan kartu ATM belum memungkinkan untuk semua tempat belanja. Dari permasalahan tersebut, informasi yang kami dapat tentang materi uang tunai adalah uang memang alat pembayaran tunai yang sangat disukai oleh masyarakat umumnya. Alat pembayaran tunai adalah uang. Uang mudah dibawa kemana-mana dan dapat digunakan sebagai penunjuk harga. Cara menyelesaikan masalah dari video itu adalah gunakanlah uang dan ATM sesuai dengan tempat dan kegunaannya. Bagaimana ya membuka sedikit banyak apakah ada yang
Perkenalkan, saya Betty Aradia dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Kenapa penggunaan uang sangat mudah? Baiklah, penggunaan uang sangat mudah karena dapat diterima oleh semua lapisan, mudah ditukarkan dan tidak mudah robek. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk momen terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Miza Surya Muslim. Kepada Miza kita persilahkan. Baiklah, hasil diskusi dari kelompok kami adalah dari video di atas, informasi yang dapat kami peroleh adalah pembelian minyak dengan kartu ATM. Menurut kelompok kami, dari video tersebut permasalahannya adalah tidak efektifnya melakukan pembayaran dengan menggunakan ATM. Menurut kelompok kami, hal-hal yang dapat kami pahami adalah: 1. Belum banyak masyarakat yang bisa menerima penggunaan kartu debit sebagai alat pembayaran karena masih minim toko yang memiliki alat atau mesin ATM tersebut. 2. Uang adalah alat pembayaran yang besar. 3. Masih banyak kelemahan penggunaan kartu ATM. Konsep materi uang tunai. Alat pembayaran uang secara umum digunakan untuk masyarakat Indonesia adalah uang, karena selain atau banyak kelebihan menggunakan uang tersebut. 1. Uang mudah dibawa kemana-mana. 2. Uang sebagai alat penimbul kekayaan. 3. Uang dapat dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. 4. Uang sebagai alat penilai kekayaan. Kekurangan uang adalah uang kalau belanja dalam jumlah banyak ratusan akan menyebabkan kerampokan. Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Kalau tidak, kami langsung ke kesimpulan saja. Kesimpulan dari kelompok kami adalah alat pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan secara cash menggunakan uang. 2. Secara uang. Keberadaan uang pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak dan berbentuk seperti kaca kolom. Secara uang terbagi menjadi 5. 1. Tahap bangsa. 2. Tahap uang barang. 3. Tahap uang logam. 4. Tahap uang kertas. 5. Tahap uang perak. Fungsi alat pembayaran tunai adalah untuk melakukan berbagai transaksi proses jual beli. Syarat benda dapat dijadikan uang adalah: 1. Ditenangi dan dapat dijadikan secara umum. 2. Tahan lama dan tidak mudah rusak. 3. Nilainya tetap dalam jangka waktu lama. 4. Jika dikatakan memiliki satu kualitas saja. 6. Jumlahnya Ini itu intinya kayak tetap udah orang dunia fokus mencantik yang terakhir. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, siapa lagi yang bisa? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Nah, dah. Silakan. Kesimpulan uang menurut kami adalah yaitu suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan juga sebagai alat penimbunan kekayaan. Yaitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk
itu alat pembayaran tunai, kemudian apa fungsi uang, sejarah uang, kemudian konsepnya sendiri itu apa. Nah sekarang perhatikan ke depan, Ibu jelaskan sedikit ya. Kita tadi berbicara mengenai sejarah uang. Ini semuanya hampir setiap kelompok itu sudah menjelaskan tadi sejarah uang itu dimulai dari barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian yang kedua ada munculnya uang barang. Kemudian yang ketiga baru muncul logam. Kemudian baru adanya uang kertas. Dan kemudian muncul uang digital. Uang digital itu yang mana? Yang tadi seperti yang Anda Ibu sampaikan tadi, yaitu ada kartu ATM, kartu debit tadi. Nah, kemudian konsep uang sebagai alat pembayaran tunai ini semuanya hampir setiap kelompok sudah menyampaikan. Uang adalah suatu alat pembayaran yang syah, yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum atas pembayaran pembelian barang ataupun jasa. Kemudian serta pada waktu bersamaan bertindak sebagai alat untuk menimbun kekayaan. Di kelompok berapa tadi ada yang membuat fungsi uang itu sebagai alat pemindah kekayaan tadi kan? Kelompok apa tadi? Penimbun kekayaan satu lagi. Nah, bagus. Kemudian selanjutnya alat pembayaran tunai itu dengan menggunakan uang jenisnya adalah uang kertas maupun uang logam. Nah, kemudian fungsi uang juga tadi kelompok berapa itu sudah menyebutkan tadi fungsi uang. Yang pertama ada fungsi asli dan dua fungsi turunan. Yang fungsi asli tadi siapa nyebutkan? Sebagai alat tukar menukar, kemudian sebagai alat satuan hitung. Kemudian ada fungsi turunan itu seperti yang kelompok 3 katakan tadi, ada sebagai alat penimbun kekayaan, pemindah kekayaan, oke, sebagai penunjuk harga. Nah, kemudian selanjutnya fungsi uang tadi yang fungsi turunan udah. Kemudian syarat uang atau apa syarat benda ini yang bisa dijadikan uang? Yang pertama harus dapat diterima masyarakat umum secara syah. Yang kedua harus tahan lama itu istilahnya ada durability. Nah, kemudian apa? Tidak mudah robek. Mudah dibawa kemana-mana. Nah, kemudian apa lagi? Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Apa maksudnya di sini? Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Misalkan uang 100.000, kemudian kita belanja 10.000, kembaliannya berapa? 10.000. Berarti kan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Kan bukan berarti kita robek uang tadi kan? Nah, kemudian itu dia syarat uang. Kemudian ada nilai uang itu yang pertama itu nilai nominal dan nilai intrinsik. Yang pertama nilai intrinsik adalah bahan untuk membuat mata uang tadi itu sama dengan untuk pembuatannya. Kemudian yang kedua nilai nominal yang tercantum pada uang atau cap harga yang tertera pada uang. Kemudian bagaimana cara menjaga dan merawat rupiah? Berarti itu harus kita simpan dan tidak boleh dilipat. Nah, kan kelihatan kan? Tidak boleh dilipat. Kemudian tidak boleh dicoret-coret. Kemudian masyarakat itu diharapkan mampu untuk merawat kualitas uang rupiah agar masa usia edar itu menjadi lebih panjang. Nah, bagaimana penggunaan rupiah dalam kegiatan ekonomi? Perhatikan semuanya. Rupiah itu berperan sebagai instrumen pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan dalam menyalurkan dana dari masyarakat. Yang kedua, lembaga kepada pihak yang membutuhkan dana baik untuk tujuan konsumtif maupun usaha produktif. Oke. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita hari ini sesuai dengan apa yang Ananda simpulkan tadi. Udah bagus ya kesimpulan dari ada kelompok 2 tadi yang memberikan kesimpulan, kemudian kelompok 5. Nah, berarti untuk materi kita hari ini udah selesai. Tinggal lagi Ibu pengen merefleksi, baik itu merefleksi diri Ibu sendiri maupun merefleksi Anda semuanya ya dalam belajar. Nah, perhatikan ke depan. Yang pertama, refleksi. Apakah saya sudah memahami
gimana? Udah? Sudah. Kemudian ada mana? Penguasaan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu oleh peserta didik itu udah sampai di mana? Udah bagus? Udah. Kemudian untuk refleksi peserta didik, nah ibu ingin menanyakan dengan metode yang ibu berikan tadi kan metode apa? Problem based learning. Gimana pembelajaran untuk hari ini? Apakah menyenangkan untuk anak-anak semuanya atau tidak? Menyenangkan, bagus. Apalagi kita tadi ada di awal itu ada video motivasi. Kemudian untuk permasalahan itu juga dilakukan videonya. Kemudian berarti udah menguasai atau belum? Udah tadi ya? Nah itu untuk sekedar refleksi kita materi hari ini. Nah selanjutnya untuk lebih mantap materi hari ini, ibu memberikan tugas mandiri. Dan tugas mandiri itu ada di LKPD itu bagian terakhir. Ibu bikin tugas mandiri. Tolong itu dikerjakan ya mandiri. Mandiri itu berarti kerjakan sendiri. Oke. Dan berarti ada pembayaran tunai ini adalah penutup materi kita. Ingat minggu depan kita akan melaksanakan PH. Dah, laksanakan PH jangan lupa. Dah, ada pertanyaan sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini? Dah, oke. Seperti biasa untuk menutup pelajaran hari ini, ibu akan tutup dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita pulang, kita bersyukur. Bersyukur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi